Channel. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya, perihal informasi terbaru dari BKN pengumuman hasil seleksi P3K 2023 tidak serentak teman-teman ya. Ini penjelasan BKN. Ya, jadi sudah ada pengumuman dari BKN ya terkait dengan pengumuman hasil seleksi P3K 2023, ternyata itu tidak serentak teman-teman ya. Jadi bisa saja daerah A mengumumkan tanggal sekian, daerah B mengumumkan tanggal sekian. Itu artinya tidak serentak ya, dan ini ada penjelasannya teman-teman ya, ada penjelasan dari BKN ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, pengumuman hasil seleksi P3K 2023 dilakukan tidak serentak sesuai dengan jadwal Panselnas. Durasi pengumuman kelulusannya dimulai tanggal 6 sampai 15 Desember 2023. Jadi, mulai tanggal 6 sampai tanggal 15 Desember teman-teman standby di SSCSN. Jadi, kenapa mengatakan seperti itu? Karena pengumumannya itu teman-teman jangan melihat daerah lain. Anggaplah daerah lain itu mengumumkan tanggal 7, tapi di daerah teman-teman bisa saja diumumkan tanggal 14. Nah, karena memang untuk pengumuman hasil seleksi itu tidak serentak teman-teman ya, itu tidak serentak. Nah, di sini dikatakan sesuai dengan jadwal Panselnas, durasi pengumuman kelulusannya dimulai tanggal 6 sampai 15 Desember 2023. Pengumuman hasil seleksi tidak dilakukan serentak ya, tergantung kesiapan data dari instansi, termasuk data hasil SKTT, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen kepada GPNN.com teman-teman ya. Dia menjelaskan saat ini BKN tengah melakukan pengolahan hasil seleksi P3K, terutama bagi instansi yang tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Ya, jadi SKTT itu adalah seleksi kompetensi teknis tambahan, sehingga otomatis kalau misalkan ada daerah yang melakukan SKTT, itu otomatis itu pengumumannya bakal tertunda teman-teman ya, karena mereka akan melakukan rekapitulasi nilai ulang ya terkait dengan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk P2, P3 dan pelamar umum teman-teman, sehingga dikatakan kalau memang pengumuman kelulusan itu tidak serentak. Nah, dia menjelaskan saat ini Badan Kepegawaian Negara tengah melakukan pengolahan hasil seleksi P3K, terutama bagi instansi yang tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Bagi instansi yang melaksanakan SKTT, pengolahan hasil seleksi baru bisa dilakukan setelah hasil SKTT dari instansi diserahkan ke BKN. Nah, itulah menjadi salah satu penyebab sehingga kenapa pengumuman itu tidak serentak. Karena memang ada beberapa daerah yang melakukan SKTT teman-teman, ada beberapa daerah, dan itu sudah pernah kami bahas di video sebelumnya. Oleh karena itu, kapan akan diumumkan hasil seleksi, saya masih menunggu finalisasi verifikasi data peserta yang ikut seleksi, mencocokkan antara berita acara seleksi dengan data kehadiran fisik ya, jelas Deputi Suharmen. Saya kemungkinan tidak bisa diumumkan hari ini ya. Nah, khusus bagi P3K Guru, Deputi Suharmen mengatakan masih menunggu ketentuan terkait tata cara penentuan kelulusannya dari Kemenpan RB. Insya Allah masih dalam reng waktu 6 sampai 15 Desember 2023, kecuali untuk instansi yang ada SKTT teman-teman ya. Jadi untuk yang tidak melaksanakan SKTT instansinya tetap kita menunggu mulai tanggal 6 sampai tanggal 15 Desember. Jadi tidak bisa kita katakan tertunda kalau belum melewati tanggal 15 Desember. Tapi kalau misalkan instansi itu melaksanakan SKTT, itu kita tidak usah menunggu di tanggal 6 sampai 15 Desember. Pasti lewat daripada itu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi yang masih menunggu di reng tanggal 6 sampai 15 Desember itu adalah instansi yang tidak melakukan SKTT atau seleksi kompetensi teknis tambahan. Seperti itu. Dia menjelaskan tidak serentaknya waktu pengumuman karena ada instansi yang menyelenggarakan SKTT. Pelaksananya pun baru selesai pada 22 Desember teman-teman ya. Ya, ditanya berapa instansi yang melaksanakan SKTT dan tidak, Deputi Suharmen mengaku belum tahu karena datanya masih proses konfirmasi. Persetujuan pelaksanaan SKTT dari Kemenpan RB BKN hanya dilaporkan saja, jadi datanya bergerak terus. Itulah menjadi penyebab kenapa pengumuman hasil seleksi P3K 2023 tidak serentak teman-teman ya. Seperti itu kira-kira itu yang harus teman-teman pahami ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini ada informasi juga ya, pengumuman kelulusan P3K 2023 besok. Klik link ini. Pengumuman kelulusan P3K akan dilaksanakan Rabu 6 Desember. Jadi bisa jadi ada daerah yang hari ini pengumuman, tapi jangan disamakan dengan daerah teman-teman, karena sudah kami katakan bahwa pengumuman itu tidak serentak, apalagi untuk daerah yang melakukan seleksi kompetensi teknis tambahan ya untuk P3K, P1, P2, P3, P4 sorry ya,
P2, P3, P4 ya. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Karohumas, Badan Kepegawaian Negara BKN Nanang Subandi. Menurut Nanang, sampai saat ini belum ada perubahan jadwal pengumuman hasil seleksi P3K 2023. Masih berpedoman pada jadwal yang telah diumumkan sebelumnya. Pengumuman kelulusan P3K 2023 masih tetap sesuai dengan jadwal 6 sampai 15 Desember. Jadi kita masih mengikuti ranknya teman-teman ya. Kita masih mengikuti rank antara tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Ditanya jam berapa pengumumannya, dia mengimbau kepada para peserta seleksi P3K mulai tanggal 6 Desember nanti bisa mengecek secara berkala hasil kelulusannya, berarti hari ini ya, pada akun SSCSN dan pengumuman instansi yang dilamar. Bagi yang ingin melihat pengumumannya bisa cek link di sscbkn.co.id serta link instansi yang dilamar ya. Adapun jadwal lengkapnya seperti ini, pengumuman kelulusan tanggal 6 sampai 15 Desember. Jadi intinya teman-teman ya, tetap standby, tetap cek secara berkala akun SSCSN, kemudian cek di ASN P3K, cek juga di masing-masing website di BKPSDM-nya ya. Jangan sampai di situ sudah keluar pengumuman. Nah, jadi intinya seperti itu teman-teman, kita masih berada di rank. Kalau dikatakan ditunda untuk pengumuman kelulusan itu belum ditunda teman-teman. Dari rank tanggal 6 sampai tanggal 15 Desember itu tetap kita cek secara bertahap ya, seperti itu kira-kira. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pengecekan di sini ya. Ketika teman-teman login di SSCSN, di sini tertulis sscsnbkn.co.id Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Jadi caranya teman-teman silakan login ya di SSCSN, login secara berkala untuk melakukan pengecekan nomor induk kependudukan dan passwordnya juga teman-teman ya, dicek. Kemudian teman-teman bisa juga cek di ASN ya. Di bagian sini ASN mana itu ya, sorry, ASN ya. Oke, ini dia, salah, ASN ini ya, dicek di sini. Ini linknya ya teman-teman, ASN P3K Kemdikbud.co.id. Teman-teman bisa juga melakukan pengecekan langsung di sini dengan masukkan NIK dan nomor peserta. Kemudian cara berikutnya adalah BKPSDM. Silakan ketikkan saja BKPSDM di Google. Kemudian teman-teman silakan pilih nama BKPSDM-nya. Ini adalah link instansi teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melakukan juga pengecekan di sini ya. Intinya seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya teman-teman tetap melakukan pengecekan secara menunggu informasi terbaru di sini ya, di website sini, karena ini adalah merupakan website resmi dari Kemendikbud ya. Satu-satunya website resmi dari Kemendikbudristek untuk P3K guru ya di sini teman-teman. Jadi di sini nanti akan muncul, kalau misalkan ditunda akan muncul penyesuaian jadwal baru di sini teman-teman ya. Jadi tetap saya sarankan teman-teman login berkala di akun SSCSN mulai hari ini sampai tanggal 15. Kemudian selalu cek secara berkala portal resmi dari Kemendikbudristek teman-teman ya, karena di situ akan banyak informasi-informasi penting. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.